Selamat malam kembali Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Kita samakan dulu waktu kita. Mudah-mudahan semuanya sama ya, jamnya sudah menunjukkan pukul 7 malam ya. Karena sudah pukul 7, itu berarti waktunya kita untuk memulai PRT kita pada kesempatan malam hari ini. Kita akan memulai pada malam hari ini PRT kita Bapak Ibu seperti biasa pada pukul 7, di mana bacaan Alkitab kita yang mendasari perenungan hari ini diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam PRT ini, kita akan bersama mengangkat sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 362. Kidung Jemaat 362 yaitu Aku milikmu Yesus Tuhanku akan menjadi pujian pembuka kita pada kesempatan malam hari ini. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sebelum kita memulai dan membaca Alkitab, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan dalam kesempatan ini, saya minta untuk doa bukanya Bapak Puji. Saya lihat ada di frame Pak Puji. Pak Puji boleh memimpin kita di doa buka. Ya, mau sambil nyanyi juga boleh, Pak. Yang penting jangan lupa mic-nya dinyalakan. Ya. Waktu dan tempat kepada Pak Puji dipersilakan. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, dengan rasa syukur kami naikkan kepadamu atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan yang nyata kami rasakan dari pagi hingga malam hari ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Allah. Mari buka hati kami, pikiran kami, mari Engkau memberikan hikmat di dalamnya, hingga Tuhan memberikan pengertian buat kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari ini lepas hari. Bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Samuel yang akan menyampaikan firman Allah, mari Engkau rapi secara khusus Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman Allah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Puji dan beserta jajarannya di sana. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab kita, di mana pembacaan Alkitab kita diambil dari Kejadian 50. Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21. Kejadian 50 ayat 15
sampai dengan 21. Kita akan mendengarkan pembacaannya dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan 21. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Yusuf, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, Kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ya, demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, Mazmur 133, sebuah mazmur yang salah satu yang cukup pendek dan memorable di dalam kepala kita, mudah diingat. Mengatakan seperti ini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dikatakan dengan jelas di sini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Menggambarkan kalau kita hidup di dalam kerukunan dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita, dengan orang-orang di sekitar kita, maka hidup kita sungguh alangkah baik dan indah. Digambarkan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, lalu seperti embun dari Gunung Hermon turun ke atas gunung-gunung Sion, dan seperti Tuhan memberkati dengan kehidupan yang selama-lamanya. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, dalam hidup kita berkeluarga dan bersaudara, lebih banyak kerukunan atau lebih banyak pertentangan? Ayo, coba, lebih banyak kerukunnya atau lebih banyak bertentangannya? Yang jelas bertentangan. Wadaw, jujur sekali Pak Puji ya. Lebih banyak pertentangan ya, lebih banyak pertikaian. Itu pun kalau kita lihat di berita-berita Bapak Ibu, tidak mesti kehidupan saudara. Kita lihat di berita. Ada namanya perang saudara ya. Kita beberapa kali lihat kasus-kasus atau situasi-situasi yang namanya perang saudara di dalam sebuah bangsa, di sebuah negara. Ya. Mereka yang tadinya bersaudara berperang satu dengan yang lain. Tentu itu menimbulkan situasi yang tidak enak. Walaupun ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dalam situasi tersebut, tapi lebih banyak yang tidak mengenakan daripada yang menyenangkannya. Lebih banyak yang terluka ketimbang mereka yang tertawa. Lebih banyak mereka yang tersakiti, lebih banyak dibanding mereka yang mungkin tersenyum atau bahkan sejenis.
Tentu Bapak Ibu hidup di dalam pertengkaran, hidup di dalam pertikaian tidaklah menyenangkan. Jauh dari kata diberkati. Bahkan orang kalau bilang, aduh keluarga saya berantem terus, sepertinya hidup saya kurang diberkati oleh Tuhan. Hal tersebutlah yang membuat kita selalu mengimpikan yang namanya perdamaian. Berusaha meraih perdamaian, bagaimanapun caranya menghasilkan perdamaian, dan berusaha menjadi orang-orang yang melakukan pendamaian. Namun Bapak Ibu, di dalam kehidupan keseharian juga kita tidak bisa lepas dari sebuah fakta bahwa kita sebagai manusia sulit untuk mengampuni. Padahal pengampunan adalah jalan pendamaian. Jalan untuk mencapai sebuah tujuan damai, yaitu lewat pengampunan yang sejati. Tanpa pengampunan, kita tidak akan bisa hidup dengan damai sejahtera. Karena apa? Masih ada dongkolnya. Masih ada sesuatu hal yang kalau kita mau pakai bahasa keren di dalam Alkitab, ada batu sandungan yang membuat kita tidak tentram, membuat kita tidak damai, membuat kita terbelenggu, tidak mampu bergerak ke sana dan ke sini. Tadi siang saya sempat berkhotbah di depan anak-anak SMA zaman sekarang begitu ya, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Saya tanya, enak nggak kalau punya musuh? Ada yang menjawab enak. Saya tanya, kenapa? Apa enaknya punya musuh? Minimal saya tidak ditegur oleh orang itu. Enaknya di situ. Oke, saya bilang, itu enaknya. Tapi saya tanya lagi, sebenarnya kalau dipikir lagi, itu merugikan kamu tidak? Barulah dia jawab, merugikan. Kenapa merugikannya? Ya kalau saya butuh apa-apa dan kepentok-pentok saya harus ketemu dia, saya segan. Saya nggak enak hati untuk ngomong sama dia. Saya menjadi tidak nggak tentram lah ketika minta tolong kepada orang yang menjadi musuh saya, orang yang berkelahi dengan saya, orang yang saya rasa pernah melukai saya. Nggak nyaman dengan hal itu. Nah Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, ini juga yang terjadi di dalam bacaan kita. Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21. Dalam kisah ini Bapak Ibu, ini terjadi setelah kematian Yakub yang menjadi bapa dari Yusuf dan saudara-saudaranya. Sedikit trivia dulu Bapak Ibu, kita main pertanyaan. Nama lain daripada Yakub, ada yang masih ingat nama lain Yakub? Israel. Setelah dia bergulat dengan Allah. Apa namanya sih? Israel. Israel, betul ya Bapak Ibu. Terima kasih Buti dan juga Ci Imbel yang sudah menjawab. Israel. Secara khusus di dalam bagian ini Yakub ataupun Israel, si bapa bangsa Israel itu yang mengenakan nama Israel diubahkan oleh Allah setelah ia bergulat dengan Allah, mati. Dan ini menimbulkan apa? Menimbulkan kekhawatiran. Menimbulkan kekhawatiran di mana? Di kalangan saudara-saudara Yusuf. Karena apa? Mereka berpandangan, kenapa Yusuf mengizinkan mereka tinggal di situ? Karena melihat bapaknya. Bahwa ada yang ia kasihi, yaitu ayahnya. Kalau ayahnya ini sudah tidak ada, maka ya sudah, habislah kita. Karena apa? Saudara-saudaranya ini ingat, mereka punya dendam. Yusuf bisa jadi dendam sama mereka. Tentang apa yang pernah mereka lakukan sebelumnya kepada Yusuf. Kalau ditanya lagi Bapak Ibu, apa yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf? Menjual. Menjual, satu. Ya, kepada saudagar Midian menjadi apa? Budak. Ya. Tapi sebelum daripada itu, sebelum Yusuf dijual, apa yang mereka lakukan? Masukin ke sumur. Dimasukkan ke sumur, ya Bapak Ibu. Dimasukkan ke sumur, sumurnya kering kalau kita nonton di film. Sakit nggak kalau jatuh ke sumur kering Bapak Ibu? Ya sakit. Sakit lah ya.
Kalau nggak ada yang belum pernah nyoba ya silakan cobain sendiri. Tapi saya tidak menanggung resikonya ya. Dalam bagian ini saya tidak menggaransi hal itu. Maaf, untuk bagian ini toko tidak menggaransi ya. Tentu sakit Bapak Ibu. Tidak hanya Yusuf dibuang, tapi dia juga dijual. Tidak hanya dijual, tapi apa? Kalau kita ingat ada satu lagi yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Bukan kepada Yusuf, tapi kepada Yakub atau Israel. Yaitu bersaksi dusta. Bahwa bilang Yusuf, anakmu yang kau kasih itu sudah dimakan orang buas. Dimakan oleh binatang buas, sudah mati ya. Dan ini bukti darahnya, padahal itu darah domba ya, Bapak Ibu ya, darah binatang sebenarnya di situ kalau kita ingat. Ada 3 hal itu. Dan hal itulah yang dibawa oleh saudara-saudara Yusuf. Dan mereka sangat ketakutan pada saat itu. Bisa jadi ini akan dibalaskan kepada kita. Apalagi saat itu Yusuf menjadi orang yang powerful. Karena apa? Karena Yusuf merupakan penasehat, menjadi konselor, tangan kanan langsung di bawah Firaun. Orang yang punya kekuasaan nomor 2 terbesar. Kalau dia nggak ngomong, bahkan bisa jadi nomor 1 karena apa? Apa yang dikatakan oleh Yusuf itulah yang akan dikerjakan oleh Firaun. Menjadi seorang bukan konselor, tapi menjadi seorang konsultan. Seorang konsultannya Firaun. Jabatan yang begitu luar biasa besar. Jabatan yang begitu luar biasa berpengaruh. Untuk urusan beras saja dijual ke siapa? Yusuf itu punya kontrol. Oke, kepada dia dijual, kalau kepada dia nggak usah. Hal inilah yang membuat saudara-saudara menjadi takut. Jangan-jangan kita habis saat ini. Entah dijadikan budak lagi, entah dimasukkan ke dalam sumur, atau diapain entahlah. Makanya timbullah kalimat ini. Boleh jadi Yusuf akan menendam dan akan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan. Namun Bapak Ibu, kalau kita lihat, disinilah bagaimana Tuhan pun membentuk Yusuf. Walaupun Yusuf mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Tetapi kalau kita lihat ketika Yusuf dijual menjadi budak, dia sempat diperkaya oleh Potifar, tapi kena skandal juga di situ gitu ya. Istrinya Potifar punya ulah di situ, dijebloskan lagi ke penjara. Dia menafsirkan mimpi dan mimpinya itu ditafsirkan untuk kebaikan, orang-orang di sekitarnya menjadi warning, bahkan yang merasakan kebaikan itu juga adalah Raja Firaun. Di situ Tuhan membentuk Yusuf. Bagaimana Yusuf diajar untuk melihat ada hal positif di balik ketidakberesan semua, di balik kenegatifan. Kita ingat mimpi-mimpi Yusuf, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, di mana saudara-saudaranya akan menyembah dia, di mana juga dia akan dimuliakan. Itu yang membuat saudara-saudara menjadi iri. Tapi mimpi-mimpi itu tidak bisa terrealisasi, dan Yusuf selaku orang yang diberikan mimpi itu pasti mengalami periode-periode kesal-kesal, walaupun tidak dituliskan secara eksplisit di dalam Alkitab. Di dalam periode kekesalan itulah Tuhan membentuk Yusuf lewat penjeblosan-penjeblosannya, lewat hal-hal yang membuat dia semakin teruji, semakin dewasa, semakin mampu menjadi abdi Allah, menjadi seorang hamba Tuhan yang mampu menggunakan apa yang ada pada miliknya untuk kebaikan sesama. Kalau kita lihat di sini sebenarnya Yusuf bisa saja Bapak Ibu menggunakan kekuasaan yang ia punya untuk keuntungannya dia sendiri, untuk membalaskan dendam. Tapi kita lihat apa respon Yusuf. Dia bilang ketika saudara-saudaranya mengarang bagian ayat 16 dan juga ayat 17, Yusuf tahu bagian ini. Menangislah Yusuf. Karena apa? Yusuf merasa sedih. Kenapa saudara-saudaranya mereka-rekakan? Ya. Mereka-rekakan yang jahat. Bahkan sampai saat itu mereka masih mereka-rekakan yang jahat. Tetapi apa? Walaupun hal itu direka-rekakan oleh mereka, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yusuf melepaskan pengampunannya. Dia tidak lagi melihat bahwa hal-hal jahat yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu sebagai sebuah hukuman yang membuat dia sengsara.
Dia mengubah cara pandangnya, melihat bahwa ada peran Allah di balik kesengsaraan-kesengsaraan yang dirasakan oleh Yusuf. Yusuf membalik perspektif dan menjadikannya itu sebagai kekuatan untuk apa? Untuk melepaskan pengampunan dan menolong saudara-saudaranya. Melakukan seperti yang sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dan disinilah Yusuf bilang, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Menjadi sebuah penghiburan yang memastikan bahwa Yusuf benar-benar mengampuni saudara-saudaranya. Memang Bapak Ibu, ini bukan sebuah pilihan yang populer. Kalau kita buat cerita tentang Yusuf ini memang happy ending, tapi endingnya nggak asik. Karena apa? Karena tidak ada pembalasan, tidak ada revenge, tidak ada sebuah tindakan yang wah, kalau dulu A sekarang B. Kita sering lihat cerita-cerita di beberapa cerita, mulai dari yang cerita luar negeri, dongeng luar negeri, sampai dongeng lokal kita. Contohnya bawang merah, bawang putih, yang bawang-bawangan itu. Lalu Cinderella dan segala macamnya. Semua dongengnya ada revenge, ada pembalasan dendam. Di mana mereka yang tertindas nanti akan menjadi dalam tanda kutip penindas baru. Menjadi seorang yang lebih berkuasa atas saudara-saudaranya. Di sini Bapak Ibu, endingnya lain. Endingnya tidak populer. Karena apa? Tidak dibalas oleh Yusuf. Justru Yusuf mengampuni mereka. Sebuah pilihan yang tidak populer. Kalau kita kaitkan ini dengan kehidupan kita Bapak Ibu, ini ibarat kata kalau misalkan kita cerita sama teman-teman kita, ya saya ampuni aja lah walaupun dia sudah salah, udah kita daripada panjang lebar, sudahlah kamu pulang saja. Nah, kalau misalkan ada kejadian di jalan, kita dengar anak-anak kita gitu, ya udahlah pulang aja. Ini orang pasti yang dengar cerita, kenapa kamu nggak minta ganti A, B, C, D, E, F, G? Kenapa kamu tidak seperti ini? Kenapa kamu tidak seperti itu? Pilihan yang Yusuf ambil ini bukanlah pilihan yang populer. Pilihan yang tidak seru. Kalau cerita tuh nggak ada klimaksnya. Ini mah cuma ya udah dimaafin aja. Oke, gue akan pelihara lu. Lu nggak usah banyak mikir. Gue punya kekuasaan gede nih. Udah lu tenang hidup di sini, beranak pinak di sini. Yang jamin siapa? Saya yang akan menjamin kamu. Menjamin pemeliharaan hidup suatu bangsa yang besar. Karena apa? Tuhan telah lebih dahulu memelihara saya. Walaupun pilihan ini tidak populer Bapak Ibu, tetapi kalau kita melanjutkan pembacaan kita, yang terjadi setelah kitab Kejadian, tidak ada Kejadian 51. Adanya kitab apa Bapak Ibu setelah Kejadian? Pasal yang pertama. Keluaran, betul sih. Kalau kita buka Alkitab fisik, maka Kejadian 50 lalu ditutup dengan Yusuf meninggal. Setelahnya adalah Keluaran pasal 1. Di mana menceritakan bangsa Israel itu makin besar di tanah Mesir. Setelah di dalam kitab Keluaran secara khusus kita bisa melihat bagaimana Tuhan memimpin bangsa yang besar itu yang telah dipelihara walaupun bukan di tanah airnya. Mereka dipelihara begitu besar dan mereka diubahkan dari bangsa yang tidak merdeka di bawah kepemimpinan orang lain menjadi bangsa yang merdeka karena mereka akan berjalan keluar dari tanah Mesir di bawah kepemimpinan Musa menuju tanah perjanjian. Cerita itu tidak akan ada kalau tidak ada Kejadian 50. Kalau Yusuf mengatakan aku akan membalas engkau, maka habislah bangsa itu, tinggal keturunan Yusuf saja. Karena apa? Di Keluaran 1 kita bisa lihat ceritanya adalah tentang tumbuhnya orang-orang yang sudah tidak mengenal Yusuf. Berarti sudah berapa ratus generasi, berapa puluh generasi setelah. Dan kita bisa melihat bagaimana pemeliharaan Allah lewat Yusuf. Walaupun diawali dengan sesuatu yang tidak mengenakan, itu bisa memelihara bangsa yang besar. Bahkan mengantarkan mereka menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang hidup di dalam kepemimpinan Allah. Punya undang-undang dasar yang berasal daripada Tuhan, yaitu ke-10 firman. Bahkan mereka mengalami pemerintahan-pemerintahan yang berasal daripada Tuhan saja.
kuncinya adalah pengampunan. Itu juga yang dikatakan kepada kita di tengah minggu ini, Bapak Ibu. Bahwa kita diajak untuk memiliki sikap seperti Yusuf. Walaupun pilihannya tidak populer, tetapi yang penting adalah bagaimana berkat Tuhan tetap mengalir. Walaupun tidak populer, walaupun pilihannya kesannya tidak seru, bahkan ya mungkin kita juga, ya kenapa Yusuf nggak membalas? Gitu ya. Tetapi kita bisa lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan nyata dari sikap-sikap ini. Sebuah stiker di box, tadi sempat saya macet-macetan pulang, mengatakan bahwa tidak perlu tenar, yang penting rezeki lancar. Sikap inilah yang membuat juga kita bisa melepaskan pengampunan. Memang membalas kejahatan dengan kejahatan itu seru, Bapak Ibu. Bahkan mungkin bisa menjadi self-pride. Bisa membuat kita menjadi tenar. Tapi apalah gunanya kalau itu membuat rezeki kita, berkat-berkat Tuhan yang dikatakan di Mazmur 133, itu tidak menjadi lancar. Apa gunanya kita bermusuhan, kita membalaskan dendam, kalau justru itu malah mendatangkan hal yang kurang baik buat kita. Melalui bagian ini kita diajak Bapak Ibu untuk berani menjadi sosok-sosok yang memberikan pengampunan. Melepaskan pengampunan dan meneladani sikap Yusuf yang walaupun telah dilukai begitu luar biasa. Tidak mudah menjadi Yusuf, Bapak Ibu. Tetapi kita juga punya keyakinan bahwa Tuhan menolong kita untuk mengolah hal-hal yang tidak enak tadi menjadi sesuatu yang mengenakan pada akhirnya. Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang berani mengampuni sesama. Berani untuk membangun komunikasi. Berani untuk mengambil pilihan-pilihan yang walaupun tidak tenar, walaupun tidak populer, tetapi menjamin kelangsungan hidup kita, menjamin kelangsungan kedamaian, menjamin berkat-berkat Tuhan yang tersedia bagi setiap kita. Marilah kita menjadi umat yang berani memberikan pengampunan, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Karena apa? Karena Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kita. Tuhan telah lebih dahulu menyelamatkan kita dan memelihara kita lewat caranya yang ajaib. Marilah dari kisah Yusuf ini kita mau meneladaninya dan menjadikan apa yang Yusuf lakukan sebagai pegangan hidup kita untuk bisa mengelola kehidupan persekutuan kita, kebersamaan kita sebagai keluarga, sebagai masyarakat, sebagai gereja, bahkan dengan diri kita sendiri. Marilah kita berani mengampuni orang-orang di sekitar kita dan bahkan diri kita sendiri. Sebab apa? Kasih yang sempurna itu selalu berawal dari diri kita. Ketika kita bisa mengasihi diri kita, maka kita juga bisa mengasihi sesama kita. Ketika kita bisa mengasihi sesama kita, kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan itu. Dan kasih Allah terpancar lewat sesama kita. Sesama kita yang mengasihi dan juga mengubahkan diri kita untuk menjadi pelaku-pelaku kasih yang nyata dalam hidup kita sehari-hari. Selamat mengampuni, Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh kita selesai, Bapak Ibu, ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan dalam kesempatan ini. Ada di, kok wartanya, saya salah buka link. Nah, ini dia. Harusnya saya buka warta, tetapi saya buka bahan persiapan sekolah minggu ternyata. Nah, ada beberapa pokok doa yang akan kita naikkan pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu serta saudari-saudari sekalian. Saya akan tayangkan dulu sebentar.
Ayo udah. Kok nggak ada ini? Ya. Persilakan Bapak Ibu, bila mana ada tambahan, silakan. Pak Sam, PTS. Oh ya, anak-anak PTS, siap, Ci. Ada lagi Bapak Ibu? mohon dukungan doa buat Mbak Ika pada tanggal 18 besok mau operasi sesar. Mbak Ika, oh TU, Ya, Mbak Ika TU, Bu, oh Ya. ya, 18 Oktober, September, September, oh hari Senin besok. Rumah sakitnya di mana? oke, Di BM Bakti Medika. Medicare. oh Medicare bawah, siap, makasih Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ya, kita bersyukur, Mas Sam. Ya Bu, Pak. Hari ini temanya khotbah tentang pengampunan, dan bersyukur ini Komdes latihan untuk ujian hari Minggu, judulnya tentang pengampunan. Mas. Jadi yang pokok doanya apa Pak? Supaya suaranya terjaga sampai hari Minggu gitu? Ini bersaksi aja, bersaksi. Oh, siap Pak. Itu loh. Oh, saya kira minta didoain supaya suaranya bertahan sampai hari Minggu begitu di tengah pancaroba ini. Kan sekarang musim lagi ini ya Bapak Ibu, musim seperti judul lagu, musim akan selalu berganti. Kalau ini gantinya tiap jam gitu ya. Benar-benar musim akan selalu berganti gitu ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Teo Pak. Teo Ya? doa batuk. Siapa? Bu? Teo. Oh, Teo. Oke. Batuk tuh Pak. Iya, anak-anak sekarang banyak yang batuk, Bapak Ibu. Harap banyak-banyak vitamin buat anak-anaknya. Himbauan dari saya, minum air putih yang banyak juga. Jangan kurang-kurang minum air putihnya. Karena cuaca sedang, yaitu, seperti judul lagu, musim akan selalu berganti. Tiap hari, setiap jam. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang lain? Kita juga doakan untuk panitia dan kegiatan bulan keluarga. Si Pak Sam. Jadi ada yang pelentung apa ya? Oke. Cici Suci Pak. Tanggal 27. Oh, ya Bu, siap. Oke, kalau tidak lagi Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami diingatkan kembali untuk menjadi umat yang berani untuk memaafkan dan mengampuni sesama kami. Berani mengampuni diri kami sendiri, dan juga berani mengakui ya Tuhan segala kesalahan kami di hadapan-Mu, dan berani untuk hidup di dalam pemeliharaanmu menjadi umat yang senantiasa Engkau ubahkan. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami menjadi umat yang mau saling mengampuni, mau saling memaafkan, dan juga mau saling membangun satu dengan yang lain. Dan menjadikan segala hal yang mungkin tidak mengenakan dalam perjalanan kehidupan kami, melihatnya dengan cara yang baru, cara di mana Engkau membentuk kami, seperti Engkau membentuk Yusuf lewat hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Biarlah ya Tuhan, hal tersebut boleh kami olah menjadi hal yang baik, hal yang berkenan, dan menjadi persembahan yang hidup bagi nama-Mu saja. Kami pada saat ini Tuhan, mau berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah segala situasi yang terjadi, khususnya menjelang pemilihan umum tahun depan. Kiranya Engkau yang boleh mendamaikan segala situasi, Engkau juga yang memampukan kami menjadi agen-agen perdamaian dalam segala hal yang kami kerjakan. Biarlah Engkau yang boleh menumbuhkan pemimpin-pemimpin di dalam bangsa dan negara ini yang seturut dengan kehendak-Mu saja, yang mengarahkan bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik dari hari ke hari. Biarlah Engkau juga yang memampukan setiap kami untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa ini lewat segala hal yang dapat kami kerjakan. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, dengan segala kegiatan persekutuan. Kami mengingat
kegiatan bulan keluarga yang akan berlangsung pada bulan depan, termasuk para panitia, mereka yang telah berjerih lelah di dalamnya untuk mewujudkan segala sesuatu, mempersiapkan segala sesuatu. Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan biarlah segenap kegiatan yang telah dirancangkan boleh membersamakan setiap kami. Biarlah panitia juga boleh Engkau berikan kebersamaan serta kekuatan untuk melanjutkan pekerjaan di dalam Engkau saja dengan penuh sukacita. Untuk para aktivis kami, pelayan-pelayan di tempat kami ya Tuhan, pengurus badan pelayanan jemaat, juga segenap anggota majelis jemaat dan juga karyawan kami, Tuhan yang boleh berkati mereka semua. Biarlah kehidupan mereka hanya di dalam tangan pemeliharaan-Mu saja selalu ya Bapa, dan berkat-Mu boleh nyata dalam kehidupan mereka. Kami pun berdoa pada saat ini bagi rekan-rekan kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan, untuk Pak Willy, Ibu Hotna, Buru-Burutu, Oma Lena, Oma Edin, Ibu Tina, dan rekan-rekan kami yang lain juga seperti Theo yang sedang batuk pilek, juga anak-anak kami ya Tuhan di dalam masa pancaroba ini, para lansia yang juga berjuang di dalam masa pancaroba ini, dalam hal kesehatan semua. Tuhan kiranya Engkau yang boleh pulihkan mereka, Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, dan juga Tuhan yang senantiasa menjaga mereka. Keluarga yang mendampingi kiranya Tuhan cukupkan kebutuhannya, dan biarlah sukacita boleh hadir dalam kehidupan mereka. Kesehatan mereka semua kiranya boleh Engkau pulihkan, Engkau tambahkan dari hari ke hari ya Bapa. Kami pun juga mengingat anak-anak kami yang akan menghadapi penilaian tengah semester. Tuhan juga boleh berkati, Tuhan persiapkan anak-anak-Mu ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang menolong agar mereka boleh bekerja dengan jujur dan juga melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Mbak Ika yang akan menjalani operasi tanggal 18 yang akan datang. Tuhan persiapkan segala sesuatunya, Tuhan juga yang boleh cukupkan segala kebutuhannya. Biarlah semuanya berjalan di dalam terang kasih-Mu saja. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kegiatan kami, khususnya untuk EA minggu depan, juga persekutuan lansia, Cici Suci, dan juga untuk kegiatan-kegiatan lain seperti pembinaan guru sekolah minggu tanggal 28, dan segala hal yang lain juga ya Bapa. Tuhan boleh berkati, Tuhan sertai semua agar kegiatan-kegiatan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kami juga berdoa untuk Sekolah BPK Penabur ya Tuhan di dalam masa PPDB dan juga proses studi kelayakan untuk pendirian SMP. Tuhan sendiri yang boleh hadir, Tuhan yang memakai setiap kami sebagai rekan terkasih, sebagai tetangga, sebagai rekan sepelayanan BPK Penabur ini untuk boleh saling menunjang satu dengan yang lain, saling support satu dengan yang lain. Kami juga menyerahkan diri kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja ya Tuhan. Dengan segenap duka cita dan sukacita yang kami rasakan, jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Doa ini hanya kami alaskan dan sempurnakan. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri PRT ini dengan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 432, KJ 342, yakni jika padaku ditanyakan, akan menjadi pujian penutup kita pada kesempatan ini. Sampaikan kabar baik
Ya, Bapak Ibu, dengan demikian PRT kita sudah selesai. Barangkali ada pengumuman dari rekan-rekan Komisi Dewasa, dipersilakan. Pak Sam, untuk pengumuman yang pertama, untuk tanggal 27 September, itu ada persekutuan Cici Suci Penginjil yang akan diadakan di GKI Cicurug pada jam 5. Seharusnya sih tanggal 28 September, berhubung di GKI Penginjil ada retreat pengurus dan majelis, maka dimajukan ke tanggal 27, hari Rabu pada jam 5 sore. Yang kedua, untuk PRT on-site, boleh ikut juga. PRT on-site di rumah keluarga Jongki Dien yang bertempat di Kampung Tangkil Bang Bayang. Waktunya tetap pada pukul 17.00. Mungkin hanya itu Pak Sam pengumumannya. Ada tambahan nggak? Hanya itu dulu Pak Sam pengumumannya dari Komisi Dewasa. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak David Sompotan bersama dengan jajaran di sana. Ada Pak Puji yang sejajar di sana. Ya, ada lagi dari lansia Bapak Ibu, barangkali ada pengumuman. Lansia, pengumuman. Selain daripada mengingatkan kembali tanggal 27 di hari yang sama itu jam 10, seperti biasa ada persekutuan lansia, beda jamnya ya Bapak Ibu. Lansia jam 10 pagi, kalau yang Cici Suci Penginjil itu jam 5 sore, ya. Lansia jam 10 pagi. Ya, di ruangannya juga beda, seperti biasa di ruang Ruth yang di sebelah pas itu. Di rumah Uti. Sorry, salah. Rumah Uti. Iya, maaf Bu, salah saya. Aduh, iya saya lupa. Rumah Uti Rumanti ya. Ya. Rumahnya Ibu Rumanti. Posisinya di belakang PT Afik ya. Jadi persis di pengkolan yang belok ke arah alternatif itu ya. Pokoknya posisinya dari PT Afik belakangnya aja gitu. Nanti sebelah kanannya. Ya, Putih gimana? Sebelah kanannya Afik. Nah, ini yang punya rumahnya Bapak Ibu. Langsung punya A1 jadinya ya. A1 infonya sebelah kanannya Afik. Di situ ya Bapak Ibu, jadi bisa langsung ke sana, atau mungkin kalau mau ada yang dari gereja nanti bisa dikoordinasikan di lansia gitu ya. Kalau ada yang mau barang dari gereja nanti bisa langsung dikoordinasikan di lansia. Itu Bapak Ibu, lansia sudah, lagi ya. Ya silakan Ibu Dian, mangga. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam. Ya. Oh iya Om Puji, dadah. Hanya mengingatkan saja, mulai bulan Oktober kita akan memasuki bulan keluarga. Jadi mohon perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan bulan keluarga. Jadi kita akan banyak acara. Jadi biasanya pekan keluarga, nanti bulan Oktober kita menjalani 1 bulan full bulan keluarga. Jadi ada seminar di setiap hari Sabtu mulai tanggal 7. Nah, ini sudah ditayangkan oleh Pak Sam. Ada lomba-lomba, ada seminar setiap Sabtu yang pastinya seminar tentang keluarga. Dan yang pasti ini pembicaranya bukan main-main ya. Semuanya memberikan isi seminar yang bermanfaat buat keluarga kita ya Bapak Ibu. Dan juga ada lomba badminton, lomba kekompakan keluarga. Dan juga akan ada lomba memasak antar wilayah. Jadi bagi Bapak Ibu silakan mengumumkan kepada wilayahnya masing-masing untuk ikut berpartisipasi saat akhir bulan di penutupan. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya di tayangan dari Pak Sam ya untuk kegiatannya. Itu aja. Terima kasih untuk perhatiannya Bapak Ibu. Selamat malam. Ya, makasih Mbak Dian. Lombanya ada banyak ya Bapak Ibu karena kita kegiatannya bulan gitu ya. Jadi selain ada lomba juga ada seminar gitu, seminarnya juga keren-keren gitu ya Bapak Ibu, temanya sangat seru, sangat diharapkan partisipasi dari Bapak Ibu semua begitu ya. Dan seminar ini bukan seminar yang seperti kata Mbak Dian, bukan seminar main-main. Karena apa? Karena tema-temanya ini pasti
tema-tema yang sangat kita rindukan, sangat kita nantikan, dan sangat kita butuhkan dalam kehidupan keseharian kita sebagai keluarga besar di GKI Cicurug. Gitu ya Bapak Ibu. Diharapkan partisipasinya Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Nanti kalau mau lihat lebih lengkap tayangannya, kalau tayangan tadi kurang lengkap, nanti nonton lagi Bapak Ibu di YouTube-nya GKI Cicurug. Itu langsung keluar videonya. Sosialisasi Bulan Keluarga GKI Cicurug 2023. Nanti mau di pause-pause lihat jadwalnya, ditandain dulu di kalendernya gitu. Saya lihat kalendernya Bapak Ibu saya gede-gede gitu ya. Jadi tertandain di tanggalnya, di bawahnya ditulis tanggal sekian lomba ini, tanggal sekian lomba ini. Oh, lomba karaoke di tanggal ini. Berarti saya harus sudah latihan dari tanggal segini. Harus sudah apa namanya? Harus udah pemanasan suaranya gitu ya, supaya menang gitu ya. Saya juga soalnya rencananya mau ikut lomba karaoke Bapak Ibu, tapi tenang aja, saya udah latihan kok. Karaoke-nya pasti rada bisaan dikit lah ya begitu. Gitu Bapak Ibu. Jadi diharapkan partisipasinya Bapak Ibu semua dalam kegiatan lomba-lomba yang akan diadakan. Terima kasih. Itunya apa namanya? Atas informasinya. Juga ada lomba bulu tangkis, ada lomba ya banyak lah pokoknya. Kita akan membuat Bulan Keluarga ini menjadi meledak gitu ya. Semarak Bulan Keluarga, bukan hanya September yang ceria tapi juga Oktober harus penuh sukacita. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah tidak ada lagi pengumuman begitu ya. Kalau sudah tidak ada lagi pengumuman, maka terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Sampai ketemu minggu depan di acara yang minggu depan namanya, pokoknya PA lah gitu ya. Saya lupa nama acaranya, udah keren banget itu acaranya. Pokoknya gitulah. Dan jangan lupa hari Minggu kita seperti biasa beribadah Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Hari Sabtu juga ada kegiatan PAK seperti biasa dan juga kelas katekisasi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak Ibu yang rame-rame, selamat malam. Yang rame-rame di mana itu? Iya, nggak ngajak-ngajak rame-rame.